Ayu Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Angger Surya Gumilang dan sahabat saya dengan Andre Pasopati, saya pecinta dan pemerhati budaya pusaka keris. Tepatnya kita masih berada di kawasan wilayah pegunungan Pulau Sari, atau tepatnya di kaki Gunung Sari, Pulau Sari, bukan Gunung Sari, Gunung Pulau Sari. Dan kita berada di belakang pemandian Cikoromoy, Sendang Cikoromoy, tempat wisata pemandian. Ki, kalau boleh tahu ngomong-ngomong ini, bagaimana sejarah terbentuknya kolam pemandian Cikoromoy ini? Konon cerita terbentuknya pemandian Cikoromoy menurut para ahli sejarah atau para kuncen yang ada di sini. Dulu Syekh Maulana Mansur dia munggah atau naik haji lewat adu kesaktian. Sesampai di Mekah, mereka pulang dengan sahabatnya. Bercandaan atau ya biasalah dia bergurau, ayo kita adu cepat, siapa yang cepat sampai. Dengan mengolah kanuragannya, dia mulai pulang dengan lewat jalur masuk bawah tanah, yang satu lewat dasar lautan. Jadi yang satu timbul di Batu Al-Quran, yang satu timbul di Cikoromoy. Jadi untuk supaya air tidak terus mengutar, ditutupnya dengan batu, kemudian ditulis dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, menjadi legenda sebuah batu Al-Quran sampai sekarang diziarahi. Begitu dengan pemandian Cikoromoy yang sekarang menjadi tempat pemandian, itu konon menurut ahli lab itu bahwa airnya 70% mineral, jadi bagus untuk kesehatan, apalagi untuk keropos tulang. Jadi manfaat pemandian itu sendiri bukan hanya sebagai sarana rekreasi, Bukan. itu Itu ada berguna. manfaat lain. Berguna untuk kesehatan, bahkan katanya konon awet muda. Dan menurut cerita katanya, dengan mitosnya sering orang yang sedang mandi sering melihat cahaya di kaki gunung sini. Ada yang kadang cahaya ungu, kadang nimbul seperti naga turun di tepatnya di bawah pohon kelapa ini. Jadi kita penasaran untuk mendatangkan lokasi, ada apa di sebuah yang sering dilihat para penduduk sini dengan sinar itu. Biasanya kalau boleh tahu secara spiritual itu cahaya itu berupa apa biasanya, Ki? Apakah pusaka atau batu? Saya melihatnya ya antara dua. Kalau tidak pusaka, itu batu mustika, tapi saya lebih condong melihat itu sebuah bentuk pusaka leluhur yang ingin menampakkan diri. Makanya dengan cerita ini, dan saya penasaran ingin membuktikan apakah ada bentuk sosok dari wujudnya atau memang sebuah mustika. Mari Sekarang kita telusuri, Ki. mari selanjutnya kita telusuri. Kita kalau salah, Waduh, Pak. Kenapa, Pak? Hati-hati, Pak. lengalah kita. Tidak apa-apa. Ini hanya biasa-biasa. Ya inilah perjalanan kita. Aduh. Loh, kok bisa sama? Berarti kita harus hati-hati. Lebih tidak. Memang medannya cukup berat ini. Tempatnya kok seperti ini ya, Bu? Ya, inilah. Nah, saya melihat energinya dari sumber air ini. Dari sumber air ini, ya saya akan buka sepatu dulu. Mungkin saya harus mencelupkan kaki karena energinya begitu kuat. Ini berarti di bawah pohon kelapa sumber mata air ini ya. Tadi begitu kuat dan seperti Anda saksikan
bahwa saya dan rekan saya terjatuh, ya. Padahal saya selalu ekstra waspada. Tidak apa-apa, mungkin ini sebuah perjuangan. Penguasa atau penunggu daerah sini mohon izin yang seluas-luasnya. Seperti biasa, untuk penghormatan saya selalu membasuh muka saya dengan mata air ini, melalui rumahnya dan meminumnya. Ini daya pelindungnya sangat kuat. Ada perlawanan dari energi ini. Saya akan coba sekali lagi. Allah, subhanallah, zat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, wal jalilul akbar, wa mihibatil makhluk lilal, wa naharu lil fanai min kulli jisri bihaulika wa qudratika wa quwwatil akbar, wujudullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buah pusaka yang luar biasa. Luar biasa. Ini sudah ada bilahnya. Bilahnya besi juga. Atau ini di dalam perkrisan pusaka di bilahnya. Untuk lebih jelasnya lagi kita bahas di atas biar santai dan sambil memperjelaskan asal-usul kris ini. Mari kita. Saung, coba Ki, saya penasaran Ki, kita bahas apa yang kita dapat hari ini Ki. Iya, sabar Mas Bro Andri, kita akan bahas tentunya hasil perjalanan kita. Nampaknya Kris, yang seperti kita alami kan, perjalanan itu tidak mudah untuk mendapatkan banyak rintangan ya Ki. Banyak rintangan, tentu kan kita sudah jatuh bangun ya, bukan jatuh yang dibuat-buat itu, karena saya masih lecet-lecet itu. Ya. Saya pikir Aki dorong saya tadi. Saya berpikir saya didorong Anda, makanya saya kaget. Tetapi saya amati dari energi buah kris ini. Dorongannya kuat, menarik. Jadi ya inilah hasil yang kita dapati. Saya ini mengerti bahwa kris ini pajajaran atau kerajaan Banten Girang ya. Tentunya Mas Bro Andri lebih tahu tentang gila kris pusaka ini. Coba diamati dari abad kapan. Kalau dilihat bentuknya, ya ini umumnya sering disebut orang betok ya Ki. Ya mungkin bisa era Pajajaran atau Banten Girang. Apa nama sebuah dapur ini? Karena dia sudah memakai, kalau sudah handle-nya ini masih berupa stilasi manusia atau binatang, itu biasanya disebut putut Ki. Putut. Iya. Apakah putut itu bukannya dewa zaman orang-orang dulu? Ya betul. Karena zaman dulu itu masih menganut kepercayaan.
sehingga para empu dulu membuat sebilah pusaka itu dengan mewujudkannya dalam bentuk handle berupa dewa sebagai penghormatan. Jadi apapun bentuknya, apapun zamannya pada waktu itu adalah menganut kepercayaan masing-masing. Kita patut sebagai anak bangsa melestarikan dan menjaga warisan adiluhung ini. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele. Justru kita harus lebih cinta kepada budaya kita dan melestarikannya. Kenapa dia bisa berkeluar? Dia mau menunjukkan identitas nenek moyang kita dulu adalah handal. Bentuk seninya pun tidak kalah dengan sekarang. Bahwa hasil karya mereka lebih luar biasa. Kak Kiki, saya ada satu pertanyaan. Kenapa pusaka ini bisa sampai masuk di dalam, terpendam di dalam air seperti itu? Bisa aja dari sebuah mungkin bisa terjadi aja dari sebuah bencana alam atau sebuah Krakatau meletus pada abad 1883 yang menghancurkan semua lulu lantasan kota Banten bahkan sampai ke Jakarta. Ya mungkin bisa saja pusaka ini tercecer atau terombang ambing tanpa pemiliknya. Bisa juga sebuah peperangan maka tidak terawat. Makanya dia ingin eksis kembali menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah ada bekas dari kerajaan yang lalu masa lampau. Inilah beragam bentuk sebuah pusaka. Nah, mari kita sambil minum-minum. Kenapa kita harus minum teh? Tentunya tidak semua spiritual paranormal minumnya kopi atau air putih. Bahkan saya suka hari ini minum teh. Nah, untuk selanjutnya sampai di sini pemirsa, saksikan terus di Kakek Channel dengan episode petualang jejak napak tilas budaya leluhur. Tentu dengan menjaga selalu kita protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker. Sampurasun, Rahayu.